Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kasus mandikan jenazah dilimpahkan ke Kejari Pematang Siantar. Budidaya lobster hias yang menjanjikan di masa pandemi COVID-19. Air terjun Luahan Doi di Nias Utara jadi primadona. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara limpahkan berkas perkara kasus penistaan agama terkait perkara memandikan jenazah yang bukan muhrimnya oleh 4 tersangka petugas kamar jenazah RSUD Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar. 4 bulan berselang pasca peristiwa viralnya aksi protes dan pelaporan seorang suami terhadap 4 petugas RSUD Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar yang memandikan jenazah istrinya. Polres Kota Pematang Siantar akhirnya melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar. Hal ini diungkapkan Kapolres Kota Pematang Siantar, AKBP Boy Sutan Binanga Siregar, saat menggelar konferensi pers di hadapan sejumlah awak media di Mako Polres Kota Pematang Siantar pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. AKBP Boy menyatakan keempat tersangka masing-masing berinisial DAA, RE, ES, dan RS ditetapkan sebagai tersangka karena telah melanggar pasal 59 ayat C, junto pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, atau pasal 156 AKUHP tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, namun keempatnya tidak ditahan selama masa penyidikan karena alasan masih bertugas dan digunakan tenaganya dalam pemulasaran jenazah di RSUD Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar. Press release ini yang kita adakan di sini yaitu berkaitan adanya laporan dari Bapak Fauzi Munte terhadap pemandian jenazah almarhumah istrinya, di mana nanti kita terapkan sesuai dengan pasal 79 Junto 51 ya, tentang praktek kedokteran. Jadi hari ini kita sudah Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Hari ini kita sudah menetapkan untuk penetapan tersangka ini. Bisa dijelaskan ada berapa orang tersangkanya? 4. Untuk 4 tersangka yang kita tetapkan ada 4 yang terlibat dalam pemandian jenazah. DAA, 2 RE, 3 ES, 4 RS. Keempatnya adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Kota Pematang Siantar. Nah, jadi keempat tersangka sampai saat ini belum kami tahan karena yang bersangkutan masih digunakan tenaganya. Sampai saat ini belum ada tenaga pengganti untuk pemandian ataupun pemulasaran jenazah. Dan juga mereka tidak melarikan diri sehingga sesuai dengan aturan masih kita belum tahan. Keempat tersangka ini diancam pasal berapa? Terus kemudian ancaman hukumannya enggak? 5 tahun. Untuk ancaman hukumannya 5 tahun. Menanggapi hal tersebut, Muslimin Akbar selaku kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Kepolisian Polresta Pematang Siantar dan ia pun berharap agar petugas juga dapat mengusut dan memproses adanya keterlibatan dan tanggung jawab para petugas RSUD Jasamen Saragih terkait kasus ini. Penetapan tersangka ini kita sambut baik dengan adanya langsung diumumkan Bapak Kapolres. Hal ini kami hormati dan ini adalah kerjasama yang baik, prestasi yang baik. Namun kami berharap tidak di level pelaksanaan ini saja yang harus mempertanggungjawabkannya. Tingkat manajemen
orang-orang yang memerintahkan sistem ini juga akan kita usut lagi dalam penerapan hukum yang seadil-adilnya. Jadi mereka yang bertindak dan berbuat pelaksanaan mandi jenazah dalam sektor pelanggaran syariah tadi, pelanggaran hukum dan didiktumkan dalam penistaan agama 156 huruf A itu adalah 5 tahun, ya. Kemudian kami juga meminta dengan nanti dalam pelaksanaannya juga dalam manajemen ini juga harus ditindaklanjuti. Ini secara kelembagaan sebagai kuasa hukum mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja rekan kami dari pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolresta dan tim di dalam hal ini. Kemudian good job dari kami. Kasus ini bermula setelah video suami dari salah seorang pasien RSUD Jasamen Saragih yang protes terhadap petugas RSUD yang memandikan jenazah istrinya viral di media sosial, di mana jenazah perempuan dimandikan oleh 4 petugas laki-laki yang bukan muhrim. Publik pun heboh dan menyesalkan tindakan pihak RSUD Jasamen Saragih yang memandikan jasad wanita tidak sesuai dengan syariat Islam, sebab jenazah dimandikan oleh orang yang bukan muhrimnya. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Dari Deli Serdang, pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Biro Psikologi SSDM Mabes Polri memberikan bantuan trauma healing bagi korban banjir di perumahan The Flamboyan, Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang. Kegiatan ini dilakukan di halaman posko pengungsian untuk meringankan psikologi korban banjir di kawasan tersebut. Sekitar 15 personel polisi dan psikolog dari Mabes Polri ikut bergabung dengan anak-anak dan ibu-ibu korban banjir melakukan relaksasi untuk melupakan sejenak kejadian banjir yang meninggalkan trauma. Dalam kegiatan trauma healing ini, kegembiraan anak-anak dan korban lainnya dibangkitkan dengan bernyanyi bersama dan bermain untuk membangkitkan semangat hidup. AKBP Andi Hendrawan, Kabak Psikologi Biro SDM Polda Sumut mengatakan, kegiatan trauma healing ini bagian dari upaya Polri membantu meringankan beban psikologi korban banjir di perumahan The Flamboyan. Kita di sini pada dasarnya adalah merupakan rasa empati dari Polda khususnya dan Mabes Polri psikologi khususnya dalam ini adalah melaksanakan kegiatan trauma healing. Trauma healing adalah merupakan bentuk kegiatan yang kita laksanakan secara kontinu apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan bencana, dengan musibah. Kemudian kegiatan ini dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa mereka tentunya setelah mendapatkan dampak dari bencana tentunya akan berpengaruh terhadap katakanlah tingkat psikologis mereka. Dalam hal ini adalah ya motivasi menurun, kemudian adanya tingkat stres, depresi, itu adalah merupakan sebab akibat daripada adanya bencana tersebut. Sampai saat ini sekitar 164 kepala keluarga atau 300 jiwa yang mengungsi karena rumahnya rusak dan berlumpur akibat banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, seorang dokter di Medan, Sumatera Utara yang berhasil sembuh dari COVID-19 terlihat semangat dan tetap aktif melayani warga untuk berobat dan menjaga keluarga agar terhindar dari virus corona. Dengan pengalamannya menjadi penyintas COVID-19, sang dokter menerapkan pola 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Pernah terpapar COVID-19 pada akhir bulan Agustus kemarin, Dr. Fauziah kini telah kembali beraktivitas seperti biasa. Dr. Fauziah tetap membuka praktek di samping rumahnya yang berada di Jalan Amaliun Medan dan melayani warga yang mengalami keluhan kesehatan. Dr. Fauziah bersama sang suami yang juga berprofesi sebagai dokter menyatakan bahwa saat dirinya terkena COVID-19, mendapat banyak dukungan dari orang-orang terdekat.
Keduanya kemudian menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Adam Malik Medan kurang lebih 15 hari. Setelah dinyatakan sembuh, Dr. Fauziah kembali membuka praktek dan tetap mendapat kepercayaan dari warga yang ingin datang berobat tanpa khawatir tertular COVID-19 karena sang dokter telah dinyatakan sembuh. Dalam menjalani kehidupan setelah melewati masa terpapar COVID-19, Dr. Fauziah menjaga keluarga dengan menerapkan 3M untuk mencegah penularan COVID-19, di antaranya tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jadi waktu kami 15 hari di rumah sakit, yang 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelum berangkat ke rumah sakit kan, kita udah mulai isolasi mandiri. Anak-anak tidak boleh keluar lagi, sudah harus di dalam. Asisten saya suruh istirahat, asisten rumah tangga saya suruh istirahat. Besoknya kami diisolasi ke rumah sakit dan anak-anak selama kami diisolasi, mereka juga isolasi mandiri. Itu pagar kami gembok, jadi urusan keperluan di luar rumah, belanja atau masak itu kebetulan ada adik dari suami yang membantu itu. Nah, setelah semuanya kembali sehat dan kembali ke rumah, itu kebiasaan apa aja yang dilakukan ini Bu menghadapi COVID? Rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Selain mengajarkan anak-anaknya untuk tetap aktif mencuci tangan, Dr. Fauziah juga memastikan sang suami yang juga dokter di salah satu rumah sakit di Medan dalam keadaan aman dan tetap menggunakan masker saat menuju tempat bekerja. Dr. Fauziah juga menambahkan, selain menerapkan pola 3M, penting untuk bersikap tidak berlebihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan berusaha untuk selalu bahagia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, seorang pemuda di Kota Medan memanfaatkan halaman rumahnya untuk membudidayakan lobster sebagai hobi baru, mengisi waktu selama bekerja di rumah atau work from home. Selama 6 bulan membudidayakan lobster, hasilnya pun tidak main-main. Keuntungan yang diperoleh mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bermula dari 6 bulan yang lalu, Handi Pratama, pemuda 30 tahun warga Jalan Pancing 3, Gang Haji Lingkungan 5, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, memanfaatkan garasi mobil dan halaman belakang rumahnya untuk membudidayakan lobster hias dan lobster konsumsi selama masa pandemi COVID-19. Pemuda yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Kota Medan ini mengaku membudidayakan ratusan lobster air tawar di rumahnya untuk mengisi waktu luang semasa work from home karena tidak bisa pergi kemana-mana. Akibat banyaknya lokasi wisata dan tempat hiburan yang masih belum dibuka secara penuh. Lobster yang dibudidaya mulai dari jenis konsumsi red claw dan lobster hias jenis clarky berwarna merah putih biru dan jingga yang sangat cantik mengisi akuarium di rumah. Sekali bereproduksi, lobster mampu menghasilkan puluhan butir telur. Budidaya lobster air tawar tergolong mudah, hanya dengan terpal berukuran 3 x 2 meter sebagai wadah, pipa air sebagai tempat lobster. Hasil dari penjualan lobster yang didapat juga cukup lumayan. Per bulannya pembudidaya dapat menghasilkan ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Meski belum berani memasarkan lobsternya secara luas, pemuda ini telah memiliki konsumen dari penjualan online ke berbagai daerah di Sumatera seperti Kota Medan, Siantar, hingga Dumai.
Lobster hias dijual per sepasang Rp150.000, sementara lobster konsumsi per 8 ekor dengan harga yang sama Rp150.000. Ya kan karena sekarang tempat hiburan atau tempat jalan-jalan itu kan kebanyakan tutup. Jadi mengisi weekend ya saya manfaatkan aja untuk mengurus lobster dan biar supaya betah di rumah juga. Jenis apa aja Bang yang dibudidayakan? Saya memelihara jenis red claw itu untuk konsumsi sama jenis clarky itu untuk hias. Itu dari mana aja tuh Bang? Saya beli dari salah satu teman di Binjai. Jadi Bang udah lumayan menghasilkan ya Bang? Alhamdulillah ada satu-satu. Paling jauh dari mana Bang? Dumai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, bagi Anda penikmat kuliner Nusantara, menu yang satu ini sepertinya layak untuk dicoba. Bersantap di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pastinya tidak lengkap rasanya tanpa rendang kepas reh, yang merupakan salah satu makanan khas kota Tanjung Balai. Berada di Jalan Dr. Sutomo, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Anda akan menemukan sebuah menu makanan, yaitu rendang kepas reh yang merupakan makanan khas Kota Tanjung Balai. Seperti namanya, rempah sereh yang diolah menjadikan cita rasa yang kuat pada rendang kepah ini, yang berbaur dengan rempah lainnya dan menyatu dengan gurihnya kuah santan. Adapun bumbu yang digunakan terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, buah palaga, jahe, kunyit, merica dan ketumbar, serta santan yang dihaluskan menjadi satu. Kuatnya dominasi rempah sereh membuat rendang kepah ini memiliki cita rasa yang khas dan mengeluarkan aroma yang semakin menambah kelezatan dari daging kepah tersebut. Sangat nikmat dan terasa banget di lidah, menambah selera makan. Serta harganya juga sangat ekonomis, sangat terjangkau. Enak banget lah, boleh dicoba. Boleh kita coba sendiri. Sangat terasa di lidah. Pak, ini makanan khas Tanjung Balai ya Bang? Iya, masakan khas Tanjung Balai. Kerang ya, dan sesuai dengan sebutan nama lain Tanjung Balai, Kota Kerang. Biasa seperti itu, Bang. Wilayah Kota Tanjung Balai berada di areal pesisir laut perairan Selat Malaka dan menyimpan sejumlah cerita menarik tentang kuliner-kuliner khas kerajaan Melayu. Oleh karenanya, jika Anda singgah di kota yang kaya akan kekayaan laut ini, sebaiknya Anda harus menikmati lezatnya rendang kepas sereh. Kak, apa benar Kak ini kepas sereh ini ciri makanan khas Kota Tanjung Balai? Ya betul, jadi ciri khas makanan Tanjung Balai kepas sereh ini. Ini yang terbuat dari bumbu ya, cabai, bawang, alias serai lengkuas itu dihaluskan. Dan yang paling utama adalah serai, harus ada serai. Serai itu tak perlu dihaluskan, dia hanya dirajang aja biar terasa dia serainya. Jadi yang datang sendiri? Yang datang kemari makan ya banyak orang luar kota seperti Medan, Batubara, orang pokoknya banyak lah, kita taklah sangat apa. Memang banyak lah orang makan ke sini. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, pemirsa, kampanye gaya hidup zero waste atau bebas sampah. Seorang pesepeda perempuan asal Spanyol melakukan touring goes dari titik nol kota Yogyakarta menuju Sabang. Dalam perjalanan menempuh ribuan kilometer tersebut, dirinya ditemani oleh seorang pesepeda asal Cimahi. Mayalan, pesepeda asal Spanyol, dan Rafli Purnama, yang merupakan pesepeda asal Cimahi, Indonesia ini, telah melakukan goes sepeda selama 44 hari dan menempuh jarak 3.000 km dari titik 0 km kota Jogja, dan kini mereka pun telah tiba di kota Medan, Sumatera Utara. Dengan mengusung konsep Zero Waste, Maya dan Rafli mengkampanyekan kepada warga untuk melakukan pola hidup bebas sampah, terutama penggunaan sampah plastik. Maya sendiri merupakan traveler asal Spanyol
yang telah 6 tahun melakukan perjalanan di 28 negara, termasuk Asia. Sementara Rafli Purnama juga merupakan traveler asal Indonesia yang telah berkeliling di berbagai belahan negara di Asia. Dengan menggunakan limbah jerigen, pesepeda ini menyulap jerigen bekas menjadi tas untuk tempat membawa barang mereka selama touring. Dan di setiap kota yang mereka singgahi, keduanya melakukan pelatihan daur ulang sampah. Tidak ketinggalan, keduanya juga mengkampanyekan agar masyarakat mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dan merubah pola hidup untuk menyelamatkan lingkungan. Tujuan itu ya kami mau keliling Sumatera itu, jadi kalau aku mulai dari Jogja, dia mulai dari Cimahi, Jawa Barat, dia ke Jogja jemput aku dan naik sepeda berdua mau ke titik nol Indonesia. Sudah berapa jauh perjalanannya? Jadi udah 44 hari dari tanggal 20. Berapa kilometer sudah ditempuh? 3.000 kilometer itu dari Jogja sampai sini sama keliling kota-kota. Tujuan dari perjalanan, tujuan atau visi atau misi atau? Ya kalau misi itu ya keliling, tapi kita juga punya kampanye untuk kurangi sampah plastik dan Gerakan Zero Waste adalah suatu upaya konservasi sumber daya yang melibatkan produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk hingga kemasannya. Penerapan bebas sampah ini diharapkan dapat mengeliminasi sampah yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, alam, hewan, maupun bumi. Keduanya pun akan bermalam di Medan dan melakukan pelatihan daur ulang sampah, dan selanjutnya akan melakukan perjalanan ke titik 0 km Sabang Aceh dengan bersepeda. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, air terjun Luahan Doi yang berlokasi di Desa Fulolo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara menjadi primadona pengunjung. Meski masih dalam penataan, saat ini rata-rata pengunjungnya melebihi 500 orang setiap hari libur untuk bersuah foto. Destinasi wisata air terjun Luaha Andoi yang kini digemari hingga menjadi primadona pengunjung ramai dibicarakan di media sosial. Tidak hanya wisata lokal saja, bahkan juga dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari kabupaten kota lainnya di Kepulauan Nias. Berlibur di lokasi wisata air terjun Luaha Andoi ini memberikan kenyamanan tersendiri karena keindahannya. Pengunjung mengakui air terjun Luaha Andoi sangat strategis dikunjungi bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Setiap pengunjung merasa sia-sia ketika meninggalkan lokasi air terjun Luaha Andoi ini tanpa mengabadikan foto pribadinya atau bersama keluarga dan sahabat. Ya, kebetulan kami dari Nias Barat, jadi kami lihat Luaha ini melalui media sosial. Kami tertarik melihatnya, kebetulan hari ini kami berkunjung dari Nias Barat untuk melihat situasi Luaha ini, tempat pariwisata seperti ini di Nias Utara ini. Ternyata memang benar daerah ini bahwa Luaha ini memang indah. Berarti kedatangan di sini bersama keluarga Bang ya? Ya bersama. Ya, bersama keluarga dan teman-teman yang lain. Meski masih dalam tahapan penataan, akan tetapi destinasi wisata ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat setempat, karena perekonomian mereka mengalami peningkatan secara bertahap. Pengunjung datang ke air terjun Luaha di sini, ya rata-rata lah dalam setiap hari minggu sekitar kurang lebih 500 orang. Ya, harapan kami yang warga setempat sini
ya kalau ke depan ini lah mudah-mudahan pembangunan di air terjun Wado ini kan meningkat karena masih banyak lagi yang perlu banyak itu masih kurang. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, 4 perupa muda Sumatera Barat memamerkan karya mereka dalam pameran instalasi seni di Taman Budaya Padang. Mengusung tema mencabik pekik sunyi, pameran instalasi seni tersebut menggunakan limbah kayu yang dikumpulkan di pinggir pantai sebagai bahan karya mereka. Siapa sangka limbah kayu yang sering dijumpai di pinggir pantai bisa menjadi benda seni nan menawan ketika dirangkai oleh anak muda kreatif Sumatera Barat. Potongan-potongan kayu yang dikumpulkan dari kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, lewat tangan kreatif dapat diubah menjadi karya seni bernilai tinggi. Para perupa yang terdiri dari Hairul Mahmud, Joni Mukrizal, Rahmat Fernando, dan Febri Pratama Putra memamerkan karya mereka lewat pameran instalasi seni dengan tema mencabik pekik sunyi di Taman Budaya Padang. Hairul Mahmud menuturkan, pameran instalasi seni ini adalah bentuk kegelisahan para seniman yang selama 8 bulan terakhir tidak dapat memamerkan karya mereka karena pandemi. Jadi selama hampir 8 bulan lebih, ini yang baru kita namanya pameran. Karena mungkin di situ sudah ada namanya kegelisahan sebagai perupa. Seperti apa kegelisahan-kegelisahannya kita nggak tahu. Yang jelas dari saya sendiri itu udah menggelitik secara perasaan. Ya kan? Gimana sih selama pandemi ini kita tetap berkarya, tapi kalau karya kita hanya kita simpan saja, nggak kita pamerkan, itu percuma. Yang kami berikan biaya stimulan itu untuk memancing, untuk kita memberikan stimulasi dari sebuah kerja kreatif. Sebenarnya untuk sebuah karya ini tidak mencukupi dari apa yang kami berikan sebenarnya, tetapi karya semangat kawan-kawan ini melebihi dari apa yang kita berikan. Pameran instalasi seni ini dibuka dari Kamis 10 Desember hingga Minggu 13 Desember yang berkolaborasi dengan seni pertunjukan teater. Karya-karya dari instalasi seni tersebut merupakan konstruksi dari naskah pertunjukan teater Nantumpa, sehingga makna pertunjukan lebih mudah dimengerti. Dari Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.